Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang warahmatullahi waktu wabarakatuh. Middle East. Selamat sore waktu Jepang, ya Mas Mustaqim. Selamat sore, selamat malam ya. Jam Oh, selamat malam. 7.30. Ya, jam 7.30 malam sekarang. Oh iya, oke. Oke. Jumpa lagi dengan saya Imam Abu Ahmad dalam acara Ngobrol Santai dengan perawat senior. Nah, kali ini saya dapat kehormatan tamu spesial Mas Mustaqim dari Jepang. Ya, Ya, sudah betul. insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan ngobrol dengan Mas Mustaqim, sharing berbagai pengalaman yang insya Allah menarik dengan tujuan memberikan wawasan, gambaran bagaimana bekerja di luar negeri sehingga teman-teman di Indonesia yang kepengen bekerja di luar negeri lebih tambah semangat, lebih termotivasi gitu ya. Tentang suka duka, Ya, tentang berbagai tantangan yang ada di Jepang itu. ya Jadi benar. sekali lagi diharapkan setelah obrolan ini ya teman-teman yang ingin ke luar negeri, baik yang ke Jepang atau ke Jerman atau kemanapun, tambah semangat ya. Ini sebetulnya sambungan dari tadi seminar ya. Saya masih pakai seragam, terus Mas Mustaqim juga backgroundnya masih dalam rangka International Nurses Day ya. Ya, benar. Terus juga kita di Facebook banyak itu selamat Happy International Nurses Day. Tapi saya berharap tidak hanya di Twibbon aja, tapi wawasannya juga internasional gitu kan? Ya, benar. Itu yang Iya. penting ya. Ya, nah ini daripada jadi tenaga honorer, kenapa nggak ke luar negeri? Oke. Untuk menyingkat waktu, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, silakan Mas Mustaqim memperkenalkan diri dahulu. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Mas Imam. Perkenalkan, nama saya Mustaqim Al-Fatih, bisa dipanggil Takim. Sekarang saya kerja di salah satu rumah sakit swasta di rumah sakit di Osaka di Jepang. Kemarin di ruang operasi, sekarang di bangsal seperti itu, di rolling. Saya basicnya di S1 nurse dan sekarang lagi lanjut S2 juga. Dan insya Allah nanti sekarang lagi sambil ngerjain tesis. Gitu. Saya sudah 11 masuk jalan 12 tahun di Jepang. Seperti itu. Mungkin itu saja ya perkenalannya. Terima kasih Mas Mustaqim atas Oke. perkenalan singkatnya ya. Oke. Biasanya sebagai pertanyaan pengantar itu gimana itu dulu ceritanya bisa ke Jepang? Motivasi apa yang bisa disampaikan di sini? Kenapa kok pilih ke Jepang nggak ke tempat yang lain gitu? Mungkin ada cerita spesial? Silakan. Ada cerita. Oke. Dulu waktu kayak kita masih SD seperti masih anak-anak seperti itu senang banget yang namanya anime seperti itu ya, anime komik-komik. Kita tahu kan komik di Jepang sangat famous gitu, terkenal di Indonesia ya, baik itu Detektif Conan seperti itu, Ninja Hattori, Doraemon dan lain sebagainya. Itu seneng banget waktu kecil ya, tontonan setiap hari Minggu seperti itu. Jadi suatu saat pengen seperti itu ke Jepang ibaratnya, image-nya juga lumayan seperti ya, di Asia juga lumayan image-nya teknologi dengan yang tinggi, negara yang maju, salah satu negara maju di Asia seperti itu. Itu mungkin salah satu yang melatari bisa kerja di Jepang. Dan kebetulan pada saat kuliah seperti itu sempat lulus di beberapa universitas yang ada di Palembang seperti itu. Tapi ada orang tua menyarankan seperti itu di keperawatan seperti itu ya. Jadi singkat cerita ambil di keperawatan dan alhamdulillah pada saat saya kerja setelah lulus kerja di rumah sakit, salah satu rumah sakit Hermina di Jakarta, saya jemput merek apa namanya, pada saat itu dibuka seperti itu peluang untuk program G2G seperti itu, program government to government antara pemerintah di Jepang dan pemerintah di Indonesia. Nah, karena keinginan saya pada saat kecil pengen ke Jepang, nah kesempatan nih saya bisa selain dari mengeksplor negara Jepang, saya juga bisa kerja seperti itu di Jepang. Jadi ya ikut tes, alhamdulillah lulus. Mungkin itu ya Mas Melatari. Dan seperti Ya. Mas yang sebutan juga seperti itu ya, mungkin masalah yang tidak munafik, semua orang kan yang namanya kerja itu juga mendapatkan penghasilan seperti itu. Jadi penghasilan juga mungkin salah satu jadi
motivasi itu supaya bisa kerja di Oke. Jepang. Untuk penghasilan stop dulu. Nanti kita tanya spesial kalau boleh. Sangat spesial ya. Iya, iya, ya memang secara umum kerja di luar negeri memang hasilnya lebih besar daripada di tempat kita, gitu kan? Iya. Ya. Oke, lanjut untuk syarat dokumen penting dan kualifikasi apa saja yang bisa untuk ke Jepang, Mas? Oke. Sebenarnya mungkin teman-teman yang mengikuti webinar hari ini seperti itu udah saya jelaskan singkat, tapi untuk program G2G ke Jepang ini itu ada 2 program seperti itu, Mas. Ada program nurse sama program caregiver. Di mana program nurse itu minimal kita harus punya pengalaman 2 tahun di Indonesia ya. Pengalaman perawat seperti itu. Sedangkan program caregiver kita boleh fresh graduated, baru lulus boleh langsung ikut, ataupun kita punya pengalaman di Jepang, di Indonesia maksudnya 2 tahun, 2 tahun minimal 2 tahun tapi ngikut program caregiver seperti itu. Tapi untuk syarat nurse harus minimal pengalaman 2 tahun. Oke, Gitu, saya ulangi pengalaman. lagi, confirm ya. Untuk menjadi Ya, perawat, nurse harus minimal pengalaman 2 tahun. ya di Ya. Indonesia ya. Itu baik Untuk di puskes, di klinik boleh semua. untuk caregiver tidak perlu pengalaman 2 tahun. Ya. Ya. Oke, mungkin bisa dijelasin bedanya caregiver sama nurse. Nah, kita tahu ya dari katanya aja caregiver sama nurse seperti itu. Kalau di Jepang ini sebenarnya kalau sebelum kita lulus registrasi nurse-nya Jepang, kita juga walaupun kita daftar sebagai program nurse, kita juga kerjanya sebagai caregiver awalnya. Caregiver itu bisa dibilang asisten perawat seperti itu ya. Nah, jadi tahu sendiri kalau asisten perawatnya kita tidak bisa melakukan tindakan medis seperti itu, seperti menyuntik atau tindakan medis yang lainnya seperti itu. Tapi jadi kita caregiver itu bedanya kalau nurse itu bisa melakukan tindakan medik, sedangkan caregiver itu tidak boleh seperti itu. Tapi cuma jatuhnya statusnya asisten perawat seperti itu. Cuma bisa membantu kegiatan-kegiatan perawat seperti itu. Oke, ya, clear, jelas. Sekarang tentang bahasa. Perlukah bahasa Masa Inggris atau bahasa Jepang aja? Levelnya sampai mana? Oke, sebentar ya. Kayaknya baterainya mau copot nih, mau habis nih. Oke. 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 Untuk ke Jepang berbeda dengan negara-negara Timur Tengah seperti itu yang harus mengkhususkan kita bisa menguasai bahasa Inggris seperti itu. Untuk di Jepang karena negara Jepangnya sendiri menggunakan bahasa mereka sendiri yaitu Japanese atau istilahnya Nihongo seperti itu kita dituntut untuk bisa berbahasa Jepang. Bahasa Inggris tidak dituntut. Meskipun kita tidak bisa sama sekali bahasa Inggris, masih bisa Jepang asalkan kita bisa menguasai bahasa Jepang seperti itu. Tapi teman-teman yang belum bisa bahasa Jepang, jangan khawatir. Karena saya juga dulu tidak bisa sama sekali seperti itu bahasa Jepang. Karena ini program G2G, jadi kita itu dituntun, diarahkan sebaik mungkin, yaitu mulai dari bahasa Jepang, mulai dari nol, dari belajar huruf, belajar angka, seperti itu. Selama lebih kurang 1 tahun. Baik Ada di level-level Indonesia. tertentu? Level Oke, bahasa Jepang. untuk Ya. bahasa Inggris sendiri itu ada levelnya. Level istilahnya JLPT 1 sampai 5. Kalau JLPT N1, N2, N3, N4, N5 seperti itu ya. Untuk JLPT N5 itu level rendah seperti kosakata biasa seperti itu. Terus naik lagi level keempat, level ketiga, level tertinggi level 2 dan paling tertinggi adalah level 1 seperti itu. Nah, untuk ke Jepang itu tidak waktu angkatan saya ya, sekarang itu program G2G ke Jepang udah angkatan ke-15, untuk angkatan saya angkatan ke-4 tidak menyaratkan adanya kemampuan bahasa Jepang. Tapi akhir-akhir ini karena program G2G ini bukan saja di Indonesia tapi bekerja sama dengan negara Filipina dan Vietnam juga seperti itu. Jadi persaingan ketat seperti itu. Jadi kalau Vietnam itu dari negaranya sendiri sudah harus level N3 seperti ya, level N3. Sedangkan di Indonesia waktu angkatan saya belum sama sekali. Jadi untuk sekarang ini untuk nurse kalau tidak salah dengar itu sudah minimal JLPT N5 seperti itu. Oke, mungkin bisa diceritakan secara singkat proses
apa ya, dari awal sampai ke Jepang kayak gitu? Dari awal sampai ke Jepang ya. Ya. Oke. Dari awal sampai ke Jepang itu saya kan dapat info dari teman seperti itu ya. Kalau ada buat ke Jepang itu ada peluang seperti itu, mau kerja di Jepang sebagai perawat seperti itu. Kebetulan peluangnya ini adalah program pemerintah seperti itu, bukan program swasta. Jadi program pemerintah kita tidak perlu mengeluarkan uang, penting kita punya keinginan seperti itu. Jadi tapi syaratnya itu yang pertama itu kan ada syarat tesnya itu adalah dokumen seperti itu. Nah, di dokumen di sini kita walaupun belum berangkat, belum pasti berangkat ke Jepang, tapi kita sudah harus menyiapkan yang namanya paspor. Di mana-mana kan kalau mau keluar negeri pasti paspor itu utama ya. Jadi paspor harus kita siapin. Terus biasa pengalaman 2 tahun untuk sebagai kalau kita mau program nurse di translate ke bahasa Inggris, kemudian ijazah sama transit kita juga di translate ke bahasa Inggris, kemudian tes dokumentasi. Setelah tes dokumentasi itu kita tes TPA, tes potensi akademik, tes kemampuan dasar bukan bahasanya, keperawatan. Kemudian ada tes psikotes, ada medical check up juga. Itu untuk program ini lebih kurang memakan waktu 3-4 bulan seperti itu, Mas. Untuk tesnya doang seperti itu. Oke. Jadi lumayan ribut mungkin yang dengar, tapi saya dulu sambil kerja seperti itu, daftarnya sambil kerja, jadi sudah pasti lulus baru resign gitu di tempat kerja seperti itu. Karena waktu tesnya juga fleksibel seperti itu. Tinggal kalau misalnya hari ini ada tes psikotes, nah kita bisa minta libur, kalau enggak kita bisa minta gantian kalau kita pas hari kerja seperti itu. Oke, terima kasih ya. Terus sekarang ke suka duka, benefit dan tantangannya. Nah, saya tadi udah tahu, tapi teman-teman mungkin ada yang belum ikut webinar. Silakan sebutkan dulu keuntungannya di sana sehingga teman-teman kita mendengarkan obrolan ini bisa lebih termotivasi. Sampai tadi yang saya ingat setelah 10 tahun bisa dapat pensiun. Benar. Iya, seumur hidup kita di Indonesia, dana dari Jepang nyampe ke Indonesia gitu ya? Benar, ngalir terus. Oke, ini sangat menarik ini. Saya kerja di Uni Emirat Arab 23 tahun, nggak ada pensiun kayak gitu, cuma uang pesangon. Seperti itu ya. Oke, silakan. Oke. Untuk nanti ya, setelah kita lulus, seperti yang saya sebutkan tadi, sebelum kita lulus registrasi nurse di Jepang seperti itu, kita kerjanya sebagai caregiver seperti itu ya, maksudnya sebagai asisten perawat seperti itu. Setelah kita dinyatakan lulus ujian, baru kita bisa kerja sebagai perawat medis seperti ya di Jepang ya. Nah, setelah kita lulus dari perawat medis, kita itu otomatis kita itu dapat sertifikat atau ijazahnya dari pemerintah Jepang. Otomatis kita itu otomatis sudah mau sampai kapanpun bisa di Jepang jatuhnya. Terus juga kita bisa tempat kerja itu bisa pindah-pindah seperti itu. Biasakan kalau orang ini kayaknya lebih bagus, ini lebih kota atau ini lebih menarik seperti itu. Jadi kita bisa pindah-pindah tempat kerja seperti itu. Nah, yang kedua selain dari bisa tempat kerja dan kita sudah otomatis bisa kapan saja di Jepang itu, kita juga mempunyai hak yang sama dengan orang Jepang sendiri ya. Jadi untuk gaji, untuk jam kerja, untuk libur itu tidak ada beda sama sekali. Bahkan dari pemerintah Jepang, kalau misalnya ada rumah sakit yang membedakan pegawai seperti itu, maka akan dicui ya, istilah cui di sini itu akan diperingatkan seperti itu dari pemerintah Jepangnya sendiri kepada rumah sakit tersebut. Selain dari hak dan yang sama juga, kita juga bisa mengambil keahlian khusus ya. Di Indonesia mungkin juga ada keahlian khusus, di Jepang juga sama. Jadi kita sebagai perawat, nah kita pengennya tertariknya perawat itu bagian mana seperti apakah ada bagian ortopedi, bagian gerontik atau bagian ruang operasi ICU seperti itu punya skillnya masing-masing. Dan saya juga sudah mendapatkan skill dari perawat endoskopi dan sama perawat demensia untuk gerontiknya. Selain itu keuntungannya itu juga kita bisa tahu sendiri ya belajar sistem perawatan di Jepang itu, karena
dengan di Indonesia saya bisa merasakan sendiri seperti itu. Dan di Indonesia, di Jepang juga lumayan seperti selain dari semua dokumennya dalam bentuk komputerisasi itu apa namanya pada saat dinas seperti itu. Kita kan biasanya monitor pasien-pasien yang gawat itu biasanya ada di nurse station seperti itu. Tapi di Jepang bukan saja di nurse station tetapi kayak mobile seperti handphone. Jadi walaupun kita pergi kemana-mana, kita tuh sudah tahu, cuma melihat handphone, kita juga sudah tahu, mengetahui, oh pasien ini saturationnya turun. Jadi tidak perlu kita datang karena alarm monitor bunyi, datang ke nurse station, lihat, oh pasien ini gawat, itu tidak perlu lagi seperti itu. Jadi teknologinya udah lumayan tinggi ya, bukan lumayan tinggi, ya. Keren ya, sangat tinggi seperti itu. Dan itu sangat menarik seperti itu. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita sudah lulus seperti itu ya, karena kita sudah punya ini. Oke. Terus juga kalau di Jepang, menurut saya keuntungannya itu bisa lanjut kuliah seperti itu. Ada teman-teman juga seperti ini. Orang Jepang sendiri mempunyai memberikan kesempatan kepada kita untuk berkarir, yaitu misalnya kita lulus registrasinya, terus kerja di suatu rumah sakit. Nah, dari rumah sakit itu kita bisa melakukan penelitian seperti itu, riset seperti itu ya, di rumah sakit tempat kita sendiri lebih kurang 1 tahun. Nah, nanti kita itu di rumah sakit kita presentasikan hasil dari penelitian kita, ibaratnya misalnya pasien dengan dekubitus atau pasien dengan diabetes mellitus seperti itu. Jadi kita bisa melakukan penelitian sesuai dengan minat kita. Nah, hasil dari penelitian kita itu bisa kita bawa ke universitas yang pengen kita kuliah. Jadi itu udah setara sama dengan S1 seperti itu. Jadi dengan adanya hasil penelitian itu, kita dari D3 bisa langsung ke S2 seperti itu. Dan berikutnya dari S2 juga bisa, dari S1 juga bisa ke S3 seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, selain dari bisa melanjutkan kuliah itu peluang karir juga terbuka, kita juga bisa bisa tinggal selamanya di Jepang. Tentunya kita juga bisa menguasai bahasa Jepang. Terus juga kita bisa naik haji. Kalau di Jepang udah ada beberapa teman, kita bisa naik haji di sini tanpa harus menunggu lagi ya. Sama kayak di Indonesia kan sekarang lebih kurang 20 sampai 25 tahun seperti itu ya kalau saya tidak salah dengar. Tapi kalau di Jepang hari ini, tahun ini daftar langsung bisa berangkat. Karena di Jepang juga otomatis rata-rata muslimnya turun ya. Maksudnya bukan turun, maksudnya kurang dibandingkan Indonesia. Ya, sedikit. Jadi kita bisa langsung berangkat seperti itu. Nah, terus yang seperti Mas Imam tadi sebutkan, minimal kerja 10 tahun di Jepang itu, kita insya Allah nanti umur 60-65 tahun, kita akan dapat dapat pensiun, kucuran dana pensiun selama kita seumur hidup seperti itu. Jadi jatuhnya kayak PNS. Meskipun kita tidak PNS di Indonesia karena kita berkarir di luar negeri, kita juga sama mendapatkan hak yang sama dari pemerintah Jepang. Dan itu juga nanti walaupun kita di Indonesia ataupun masih tetap stay di Jepang, itu akan tetap mengalir seperti itu. Ya, sebentar dan Mas. tentunya juga Mas. Tadi itu Mas Mustaqim bilang di swasta, ya kan kerjanya? Iya. Juga dapat pensiun. Iya, bedanya Mas di antara di swasta dan berbeda dengan di di Indonesia. Dan kalau di Indonesia kan cuma PNS, pegawai negeri sipil itu cuma dapat pensiun, sedangkan swasta tidak seperti itu ya. Nah, kalau di Jepang mau swasta dia pegawai negeri sipil maupun PNS-nya di Jepang ataupun pegawai swasta itu semua elemen dari masyarakat Jepang itu, baik dia mau kerja sebagai perawat ataupun profesi yang lainnya, itu umur 60-65 tahun dia akan mendapatkan dana pensiun seperti itu. Dan tidak terkecuali bukan hanya untuk orang Jepang tapi juga orang luar negeri yang bekerja di Jepang seperti itu. Ya, ini tentunya keuntungan ya yang sangat menarik ya. Menurut saya sangat keuntungan sangat berat. Selain dari kita pulang dengan mendapatkan uang pesangon seperti itu, kita juga nanti pas umur tuanya ada jaminan seperti itu ya. Sangat menarik. Oke, ya bagus. Semoga teman-teman yang dengar ini ya sharing pengalaman dari Mas Mustaqim ya. Ke Jepang adalah pilihan yang bagus, yang hebat gitu ya. Jadi yang kalau kepengen dulu itu cita-citanya jadi PNS biar dapat pensiun, ke Jepang juga bisa
dapat pensiun gitu. Iya. Terus pensiun, yang menarik benar. lagi bahwa dari D3 bisa langsung S2. Ini juga Ya, menarik, atau dari S1 menarik. langsung ke S3. Nah, iya. Bisa. Yang senang, yang pengen ngajar, yang pengen jadi dokter, ayo ke Benar-benar. Jepang. Iya. Yang tiap teman-teman kan passionnya beda-beda ya, berarti ada yang lebih tertarik ngajar, ada yang lebih ke terjun ke lapangan seperti itu ya. Ya, betul. Oke. Masih ada lagi tentang yang benefitnya, yang menarik gitu. Nah, Menariknya udah cukup. Oke, oke, udah cukup. Oke, cukup ya. terus tentang oke, ya dikit lah. Ya suka dukanya. Sekarang dukanya itu susahnya apa, Duka atau pengalaman yang paling menyusahkan yang dialami Mas Mustaqim apa? ini ya. Nah, gini ya, yang namanya kalau di Indonesia itu mungkin karena kita menguasai bahasa Indonesia. Jadi kalau jadi kita tuh kalau misalnya mau tes, mau ujian seperti itu ya, nggak perlu belajar ibaratnya. Mungkin ada yang bisa lulus seperti itu ya. Ada yang bisa lulus seperti itu. Tapi kalau di Jepang, kalau kita tidak belajar karena bahasanya bahasa Jepang itu dan tidak ada yang namanya ditandain bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, jadi sukanya mungkin dukanya kita harus menguasai bahasa Jepang dulu seperti itu. Karena level soalnya tidak dibedakan sama sekali, sama dengan orang Jepang yang dari lahirnya udah bisa bahasa mereka sendiri seperti itu. Sedangkan kita tahu ya bahasa Jepang itu bukan hanya ada kayak huruf kayak Indonesia yang istilahnya romaji, ada 4 huruf. Kalau bahasa Jepang itu ya ada istilahnya romaji, katakana, hiragana, sama kanji. Kalau istilahnya kalau kita nggak ngerti itu kayak huruf cacing seperti itu ya. Kalau istilahnya waktu dulu. Tapi sekarang sukanya. Nah, terus juga mungkin dukanya itu juga kita masjid kurang seperti itu ya kali ya dibandingkan dengan Timur Tengah. Tapi setiap kota itu masjid ada. Lebih apalagi sekarang di Tokyo dan Osaka itu sudah ada masjid Indonesia sendiri seperti itu. Jadi masyarakat Indonesia yang mendirikan masjid Indonesia seperti itu. Di luar itu ada masjid dari negara kayak Pakistan seperti itu, kayak Timur Tengah yang lainnya seperti itu. Jadi untuk di Jepang sendiri untuk masjid Indonesia ada di Osaka dan Indonesia itu masjid yang didirikan oleh orang Indonesia sendiri. Jadi untuk tidak kayak di Indonesia ataupun Timur Tengah yang lainnya ya 3 menit atau 5 menit atau di samping rumah kita sendiri itu ada masjid seperti itu ya. Tapi di sini enggak. Kita harus menempuh perjalanan 30 menit naik kereta atau naik mobil atau naik sepeda seperti itu baru bisa ke masjid. Oke, ya berarti Dan ya sebagai Muslim. satu lagi mungkin oke. Sebentar ya, jadi sebagai Muslim masih bisa sholatlah di masjid. Oke, satu lagi yang itu pasti. sehubungan dengan itu, gimana kalau untuk sholat, kewajiban sholat waktu bekerja, atau diizinkan atau enggak? Gimana? Oke. Nah, yang seperti saya sebutkan, pemerintah Jepang itu sebelum merekrut kita dari Indonesia yang mayoritasnya Muslim, mereka dari pemerintahnya itu udah wanti-wanti nih, anak-anak ini berkewajiban sholat 5 waktu. Terus anak-anak ini juga tidak makan daging babi seperti itu ya, tidak minum alkohol seperti itu. Jadi mereka sudah wanti-wanti setiap rumah sakit yang menerima anak-anak dari Indonesia, perawat Indonesia itu harus menyanggupi seperti itu, harus menyanggupi waktu mereka di mana waktu mereka sholat seperti itu. Jadi mereka harus 5 menit atau 10 menit itu harus sholat seperti itu. Dan juga untuk yang cowok, laki-laki itu hari Jumat itu jangan sampai pada saat jam sholat itu kita kerja seperti itu. Jadi rata-rata kita kalau nggak hari Jumat itu libur, kita kalau nggak di semalam seperti itu. Kalau nggak lepasnya di semalam seperti itu. Rata-rata libur sih hari Jumat seperti itu. Oke, jadi tidak perlu khawatir gitu ya untuk bagi yang Muslim. Pemerintah sangat khawatir mendukung dan memberikan waktu dan ada perhatian khusus gitu. Bahkan teman-teman sendiri kalau sudah waktunya sholat, misalnya keadaan lagi sibuk seperti itu, ini katanya ini waktunya udah sholat, silakan sholat sendiri, bahkan bisa mengingatkan seperti itu orang Jepangnya sendiri. Jadi ya untuk masalah sholat tidak ada kendala ya sama sekali. Oke. Lagi tentang benturan budaya, Mas. Ada yang itu culture ya gitu ya, culture. Ya, Jadi culture shock itu kayaknya
kalau datang ke Jepang itu apa ya namanya, so culture itu mereka lebih, untuk kendaraan sendiri mereka lebih dibandingkan dengan negara kita sendiri Indonesia, mereka lebih sering memakai kendaraan umum seperti itu, kayak kereta, kayak bus seperti itu. Karena jarang ada, tapi jarang menggunakan apa namanya angkutan pribadi seperti itu. Banyak juga menggunakan sepeda seperti itu. Nah, untuk culture-nya itu banyak hal-hal yang jika kita bentengin iman kita yang dengan kuat, insya Allah nggak terpengaruh. Karena mereka ini yang namanya apa namanya pacaran sebelum nikah itu sudah melakukan hubungan suami istri itu udah biasa seperti itu. Karena ya negara mereka seperti itu. Kalau kita kan itu suatu hal yang tabu seperti itu. Terus juga mereka ini ada yang namanya istilah, kalau di ruangan itu bisa, kita kan di Indonesia kalau kerja di Indonesia itu makan-makan seperti itu ya. Kalau enggak makan, habis kerja makan-makan, ada party apa. Nah, mereka juga, kita di sini juga sama, ada istilah seperti itu. Tapi mereka itu pasti menyediakan yang namanya alkohol seperti itu. Karena ya dia tinggal kita aja, maksudnya membentengin kita, karena ini nggak boleh, harusnya jangan terpengaruh, bahkan justru kita yang terpengaruh gitu seperti itu. Mungkin di situ culture shock-nya ya. Oke, ya jelas. Oke. Terus iklim, cuaca di Jepang. Oh, iklimnya ini kan ada empat iklim ya kalau di Jepang ya. Ini pun masih agak lumayan dingin. Ada 4 iklim, ada musim semi, musim musim gugur, musim dingin, dan musim panas seperti itu. Nah, dibagi setahun itu 12 bulan, dibagi 4 ya. Yang Bagi paling 3 enak musim apa? Kalau saya paling enak itu kalau nggak musim semi, musim gugur seperti itu. Karena tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Jadi cuacanya adem. Kalau musim dingin, tahu sendiri salju turun, di mana-mana kita maksudnya senang karena kita orang luar melihat salju, main salju seperti itu, senang banget. Tapi ya lama-kelamaan kalau udah di sini itu dingin, kayak rasa di dalam kulkas. Nah, terus Berapa juga derajat, Mas? Kalau berapanya puncaknya musim bisa dingin. minus, Mas. Bisa Minus. minus. Iya. Tergantung tempatnya juga ya. Kalau di Hokkaido yang paling dingin itu bisa minus 10-an mungkin, bisa minus 5, bisa minus berapa seperti itu. Nah, untuk musim panasnya sendiri itu panasnya itu jauh lebih panas di sini ketimbang di Indonesia seperti itu. Di sini panasnya itu 36 seperti itu, 37. Mungkin dari Celciusnya lebih besaran Indonesia, tapi di sini itu panasnya itu apa ya? Kalau di Indonesia kan kalau ada angin seperti itu, kita bisa berteduh di tempat yang sejuk, kita bisa sejuk seperti itu. Tapi kalau di sini kalau ada angin, musim panas itu justru bikin gerah seperti itu. Tambah panas. Oke. Ya, Ya. mungkin tingkat kelembapannya yang berbeda mungkin. Iya, Sangat panas betul. seperti itu. Oke. Sampai Jadi sekarang udah berapa ya, banyak perawat Indonesia di sana? Atau oh ada oke. organisasinya juga? Ada organisasinya juga, ada yang bagi kita yang sudah lulus registrasi nurse supaya junior kita juga bisa lulus, seperti kita juga ada programnya yang mendukung mereka gitu, setiap minggu, setiap bulan kita membahas tentang soal-soal ujian registrasi nurse di Jepang seperti itu, untuk menghadapi soal ini seperti apa seperti itu, untuk menghadapi soal ini seperti apa seperti itu. Jadi kita ada lebih kurang, karena ini program G2G-nya udah mau ke 15 tahun, insya Allah, kalau tidak salah lebih dari 500, mungkin lebih dari 1000-an kali ya. Nah, tapi untuk itu total ya, dari caregiver dan nurse. Untuk nurse-nya sendiri tingkat kelulusannya itu sangat rendah, Mas. Seperti itu. Ya. Jadi angkatan saya aja berapa ya? Kalau tidak salah dari berapa puluh yang lulus cuma berapa orang seperti itu. Jadi karena kita itu waktu ujian registrasi apa namanya, nurse-nya Jepangnya itu sama soalnya itu kayak orang Jepang seperti itu. Oke, ya. Tapi kalau misalnya karena kita spesial seperti itu ya, kalau kita lulus itu rata-rata ibaratnya itu jadi artis, bisa dibilang jadi artis sehari atau 2 hari, semingguan seperti itu. Jadi kita diwawancara, sampai pada angkatan pertama dulu pernah langsung ketemu sama Bapak SBY ya, waktu angkatan pertama itu, karena jadi misalnya diwawancara dari TV-TV seperti itu. Kok bisa orang luar negeri bisa
lulus dengan apa namanya dengan soal-soal yang berbahasa Jepang seperti itu. Oke, menarik. Sekarang udah nggak lagi, udah biasa gitu. Ya, semoga Sekarang makin. mungkin sekarang mungkin udah angkatan ke-15. Jadi yang Iya. untuk rumah sakit yang apa namanya yang apa namanya yang sudah beberapa kali mengambil orang Indonesia mungkin sudah dianggap sudah terbiasa seperti itu ya kemampuannya. Tapi untuk rumah sakit yang baru masih seperti itu. Masih udah jadi judulnya koran, majalah seperti itu. Itu jadi masih topik seperti itu. Oke ya. Kalau Mas Mustaqim tidak keberatan, ya nggak Ya, harus detail. Ini sering ditanyakan ini gaji. ya, Iya, gaji. Oke. iya, boleh, terserah. Mungkin saya tidak nyebutkan nominal ya, tapi alhamdulillah ya, mungkin kalau kalau di sana berapa ya, Mas? Tanya balik nih saya. Ya, di sini sekitar itu ke Indonesian rupiah gitu ya. Ya, Di Indonesia rupiah ya mungkin dua ya. 25 sampai 60 juta atau 70 juta. Ya, ada teman-teman perawat Indonesia yang dapat segitu. Seperti itu ya. Nah, Ya. kalau di Jepang, kalau ini kita nanya, kalau misalnya kita sebelum lulus dan sesudah lulus itu berbeda ya. Terus juga Ya. kita udah mempunyai lisensi sama dengan belum juga berbeda seperti itu ya. Kalau di sini, kalau di Jepang ini mungkin antara perawatnya itu gaji perawatnya itu ya yang antara 30 sampai 70 mungkin ya. Hampir sama juga Di, ya. di, hampir sama di sini. Tapi apa namanya itu kalau yang dapatkan 30 itu lumayan sudah bersih seperti itu Mas. Bersih di mana udah maksudnya sudah rumah udah misalnya ada yang teman-teman juga yang rumahnya udah dapet seperti itu. Rumahnya yang ada kan ada tergantung di sini juga tergantung fasilitasnya. Ada rumah yang udah dibayarin sama rumah sakitnya seperti itu. Tapi sama, ada juga antara 30 sampai 70-an juga ada. Nah, terus juga kalau kita udah registrasi nurse itu, kita juga bisa melakukan namanya part-time, Mas. Part-time di tempat lain. Jadi walaupun kita full time di tempat rumah sakit ini, kalau kita masih kurang dengan penghasilan kita ini, kita bisa part-time di tempat yang lain. Dan part-time-nya juga lumayan, sekali dinas malam lebih kurang 4 sampai 5 juta seperti itu. Di sini Oh, juga bukan cuma gaji seperti itu ya, kita juga dapat bonus seperti itu. Bonusnya setahun itu 2 kali seperti itu ya. Bonusnya itu setahun 2 kali antara 60 sampai 100 juta mungkin ya. Tergantung tempatnya orangnya bekerjanya di mana. mantap. Ini harus ya bisa Lumayan seperti itu ya kalau dibandingkan kita di Indonesia. memotivasi. Tapi ya itu tadi ya, diingat juga biaya hidup di Jepang kan lumayan juga kan, berbeda dengan di Indonesia seperti itu. Jadi ya untuk bisa menabung, untuk bisa ini tergantung kita. Tapi sejauh ini seperti itu. Bisa seperti itu, bisa menabung tergantung pengeluaran kita. Apalagi yang daerah-daerah Tokyo itu lumayan, Tokyo, Osaka seperti itu lumayan biaya hidupnya lumayan. Oke, iya. Oke, apalagi tadi. Sekarang ini ada yang bertanya tadi. Kalau membawa keluarga, yaitu biaya hidupnya tambah atau gimana? Atau terus ada fasilitas anak-anak untuk sekolah, berapa biayanya kayak gitu? Ya. Oke. Nah, untuk kalau kita sudah lulus bisa mengajak keluarga. Nah, untuk biaya keluarga kalau misalnya, nah dari pihak kita, istri kita itu juga boleh kerja seperti itu, Mas. Kita juga mempunyai kesempatan boleh kerja part time seperti itu apa namanya? Part time di tempat yang lain boleh kerja, juga mempunyai kesempatan. Terus juga untuk anak-anak sama halnya kayak tadi Mbak Elisa ya dari Jerman itu, untuk di Jepang itu untuk anak SD sampai SMA itu gratis. Dan terus dari perusahaan kita masing-masing itu ataupun daerah tempat kita tinggal itu untuk biaya anak itu juga ada. Ini untuk anak pertama berapa juta seperti itu, anak kedua juga berapa, anak ketiga juga berapa gitu seperti itu. Jadi dapat Nah, ya, tunjangan, allowance ya? ya benar Oke. untuk tunjangan anak, tunjangan istri juga ada. Oke. Ya, semoga teman-teman yang mendengar ini, saya kira untungnya, benefitnya banyak sekali dan cukup menarik gitu ya. Ya. Ya, terutama yang pensiun, kemudian tentang pendidikan dari D3 sampai S3,
Terus benar. ya itu yang kayaknya yang di sini juga enggak, di UAE enggak seperti itu gitu. Kita mau sekolah masih biaya sendiri, ada sih biaya pendidikan untuk anak terbatas untuk 2 orang gitu. Kemudian untuk yang pengen belajar di UAE ya enggak seperti yang di Jepang. Oke, terus apa lagi ya? Tadi udah tahu. Kalau di UAE sendiri itu masih programnya swasta atau belum ada G2G seperti itu ya Mas? Nggak ada, belum ada. Ini program Belum yang ada lama ya. sekali itu. Jadi kalau ada yang berangkat ke sini ya ada yang berangkat sendiri, ada yang swasta gitu. Sementara ini saya ya mulai sebelum pulang pengen mengajak Membuka teman-teman ya, ya. salah satunya dengan cara seperti ini, podcast, wawancara dengan berbagai perawat dari berbagai negara gitu. Kemudian saya terjun langsung juga, langsung mentraining perawat-perawat yang mau tes di sini, yang untuk persiapan ujian UKOM juga, dan juga saya ngajar karena sekarang yang ada itu lowongan perawat ambulan. Jadi saya mengajar EMT ya, Emergency Medical Technician, perawat yang khusus bekerja di ambulan. Jadi saya terjun langsung ya. Terjun langsung seperti itu. Udah banyak teman-teman kita di sana ya, Mas? Sekarang cuma baru sekitar 75 orang. 75, masih sedikit banget ya. Masih sedikit ya. Jadi insya Allah nanti ya sekarang udah ada udah jalan udah sedikit terbuka gitu ya, tinggal memaksimalkan. Kemudian lowongannya banyak di sini, 500, 1000, cuma carinya susah. Susah. Mungkin kendala kendala Cari bahasa Inggris di atau kendala apa? Iya, perawatnya yang qualified, terutama masalah bahasa Inggrisnya, karena salah satu syarat yang paling penting untuk bisa bekerja di sini gitu, ya harus lulus dulu, lulus lesson, dan tidak ada program pelatihan seperti yang di Jepang. Iya, jadi kita latih sendiri. Itu. Ya, benar ya. Mungkin itu ya. Mungkin di sana harus ada program gitu ya. Jadi teman-teman yang belum bisa bahasa Inggris bisa difasilitasi untuk tes bahasa Inggris seperti itu ya. Kalau di Jepang, alhamdulillah kita belum bisa bahasa ini karena mereka juga udah program gitu, jadi difasilitasi itu untuk menarik juga minat teman-teman yang pengen ke Jepang. Selama kita training juga, alhamdulillah sudah dikasih uang saku, sudah buku-buku dan penginapan, makan seperti itu semuanya gratis, alhamdulillah. Banyak perawat orang Jepang juga. Banyak, justru banyak, lebih banyak. Kalau justru di ruangan saya itu saya cuma berdua, ada orang Bandung itu perawat ini, selainnya orang Jepang semua. Kerjanya juga semangat. Semangat, bahkan semangat banget mereka itu. Bahkan kita kadang malu ibaratnya, karena jadi kayak kepala ruangan seperti itu ya. Dia juga tidak hanya sebagai manajerial ruangan, tapi juga kalau misalnya perawat kurang, ibarat misalnya ya, ada perawat yang kurang, maksudnya perawat kurang di sini, ada yang berhalangan hadir gitu, dia terjun langsung ke bagian ini juga seperti itu. Jadi ya secara etos kerja seperti itu bisa kita contoh seperti itu. Bukan karena kita udah di atas, ya bukan karena kita udah gitu ya. Mantap. Iya, seperti itu. Mantap seperti itu. Oke, terima kasih ini atas sharingnya. Sebetulnya pertanyaan saya udah habis. Mungkin masih ada yang mau di-sharing, yang ketinggalan yang saya belum tanya. Apalagi ya mungkin. Enggak. Ya di situ untuk teman-teman yang mungkin untuk teman yang pengen gabung di program nurse bukan caregiver gitu ya, mungkin peluangnya lebih kecil, tapi untuk tapi kalau misalnya kita benar-benar belajar seperti itu ya, belajar dengan memanfaatkan waktu untuk belajar seperti itu, nggak cuma datang ke Jepang terus itu dapat gaji, terus juga habis itu dalam kontrak 3 tahun pulang seperti itu, tapi setidaknya kita bisa mengembangkan diri seperti itu, mengembangkan baik pendidikan seperti itu, mengembangkan karir seperti itu. Jepang bisa, insya Allah. Terima kasih sekali nih Mas, atas sharingnya, singkat padat ya. Mungkin juga banyak yang belum disampaikan, mungkin silakan juga mohon maaf. Enggak, bukan. Mungkin saya juga ada penyampaian yang mungkin setiap rumah sakit kan berbeda-beda ya. Nanti saya mengomongkan antara fasilitas saya yang di Osaka. Mungkin ada yang teman-teman yang penyampaian saya mungkin ada yang kurang, mungkin bisa teman-teman bisa menambahkan gitu ya di komen YouTube ya. Katanya mau di YouTube ya. YouTube, ya.
Mungkin bisa ditambahkan seperti itu. Welcome to Javan teman-teman semua. Oke, terima kasih sekali Mas Mustaqim atas sharingnya hari ini. Oke, Terima sebelum kasih. ditutup ya, mungkin ada pesan-pesan khusus untuk teman-teman kita yang di Indonesia, Mas, atau disemangatin gitu. Silakan. Oke. Sebenarnya untuk teman-teman di Indonesia ya, terutama ya apa namanya berkarir di luar negeri itu kalau kita mau itu gampang seperti itu. Kalau kita mau gampang dan jangan takut seperti itu. Karena kesulitan apapun pasti ada jalan keluarnya. Terus juga benar kata siapa tadi pas webinar Ibu Santi, jangan mau cuma perawat itu dianggap remeh seperti itu. Kalau di Indonesia kan masih ada kan perawat itu dianggap remeh seperti itu. Kalau tapi di Jepang itu sama dengan profesinya sama kayak dokter seperti itu. Maksudnya kerja timnya juga bagus seperti itu. Jadi jangan mau kita yang udah kuliah mahal-mahal seperti itu cuma dapat gaji di bawah 1 juta mungkin dikurang atau kurang lebih 1 juta seperti itu, jangan mau seperti itu. Sedangkan biaya pendidikan yang telah kita tempuh itu mahal seperti itu. Jadi ya di mana saja, mau di Jepang, di Arab, mungkin di apa namanya di Jerman ataupun di Amerika seperti itu. Bisa peluang kita untuk berkarir itu. Menambah ilmu, menambah benefit, menambah pengalaman seperti itu sangat peluang lebar seperti itu. Terima kasih. Mungkin ya untuk pertanyaan lebih lanjut bisa nanti video ini saya upload di channel YouTube saya di channel Imam Handoko Kurniawan, atau mungkin Mas Mustaqim juga punya sosial media, jadi teman-teman itu bisa komunikasi langsung Facebook, Instagram atau apa gitu, ada? Boleh? Ada, boleh. Sesuai nama saya singkat jadi Takim Al-Fatih, itu bisa dicari di Facebook, Instagram, seperti itu insya Allah ada. Jadi siap sharing ya, jadi nanti ada teman-teman Indonesia yang ingin bertanya, silakan cari di Facebook, namanya Takim Al-Fatih. Ya, oke. Ya, bisa di Instagram, bisa di Facebook. Terima kasih Mas Mustaqim atas waktunya dan sharingnya yang sangat menarik. Singkat tapi lengkap nih, lengkap. Jadi udah menambah tadi yang cuma 15 menit gitu ya webinar dalam rangka International Nurses Day. Jadi selamat International Nurses Day bagi yang merayakan. Bagi merayakan. Salam sejawat untuk kita semua. Terus ya, International Nurses Day itu tidak hanya di logo Facebook-nya doang, di Twitter. Jadi pemikirannya juga harus bertambah wawasan dan menginternasional, gitu ya pesan saya. Benar. Itu. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi, jazakallah khairan. Semoga obrolan kita bermanfaat dan bisa menjadi amal jarah untuk Mas Mustaqim dan saya, dan bisa menambah semangat teman-teman perawat Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.